wabarakatuh. Dan untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabarnya di pagi menjelang siang ya, hari ini di hari Rabu 19 September 2018 ya. Oke, hari ini saya berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita makan-makan nih kalau di acara Cijino ya. Tapi hari ini saya pengen mengajak Anda untuk lebih banyak tahu lagi tentang seluk-beluk seperti lembaga, yayasan dan juga komunitas dalam bidang kemanusiaan ya. Ada mungkin anak-anak muda sekarang yang mungkin masih bingung juga, ini pengen ngasih bantuan dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk rupiah, ini masih bingung, ini mau kemana? Hatinya lebih kemana sih, ke anak-anak atau ke orang tua sih, kalau ataupun ke anak yatim atau segala macam ya. Nah, hari ini tadi saya sudah janjikan bahwasanya akan mengajak beberapa bintang tamu kita di pagi hari ini ya. Dan yang pertama adalah kita sambut terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum untuk teman saya. Oke, naik. Selamat datang di rumah saya. Oke, Bang. Waalaikumsalam, Bang Firdaus dan juga ya, Bang Salman Farisi ya. Oke, pemirsa, silakan duduk dulu. Kita langsung ngobrol aja kali. Ini dari Kapai. Ya. Kapai itu bahasa Acehnya adalah kapal. Itu Kapai itu singkatan daripada Kaju Peduli Anak Yatim. Kaju. Ya, Kaju Peduli Anak Yatim. Kenapa harus dengan Kaju? Ya, karena kami kebetulan kami berasal dari Desa Kaju. Yang mana Desa Kaju itu kami ada sekitar 11 dusun. Di sana makanya dengan banyaknya masyarakat yang ada di Desa Kaju itu, sehingga di Kaju itu juga karena di situ daerah pesisir. Daerah pesisir itu kan asli daripada warga Kaju itu banyak yang telah kena tsunami. Jadi masuklah masyarakat yang di luar Kaju itu, sehingga sekarang menetap di desa-desa Kaju, sehingga orang yang baru masuk ini kadang-kadang ingin melakukan sedekah kepada anak yatim. Mereka orang-orang tamu-tamu ini jadi bertanya, di mana anak yatim bisa kami memberi sedekah. Akhirnya dengan adanya persoalan begitu, saya mencoba mengajak kawan-kawan yang ada di desa Kaju ini, terutama yang muda-muda. Jadi saya mengajak semua untuk membuat satu organisasi. Organisasi kami bentuk atas nama Kaju Peduli Anak Yatim. Dan ada tagline-nya. Tagline-nya itu berikan dengan ikhlas, kerjakan sebagai ibadah. Jadi yang mana orang yang memberikan itu ikhlas memberikan, dan kami yang mengerjakannya ini tanpa pamrih, kami melakukannya sebagai ibadah. Itulah apa yang kami jalankan sekarang ini. Nah, oke, saya ke Bang Firdaus. Selamat pagi Bang Firdaus. Ini masih pagi kalau di Banda Aceh ya. Udah ngopi, Bang? Bang, cerita sedikit tadi kan ada sebagian yang diceritakan sama Bang Salman tentang Kapai ini sendiri. Sebenarnya Kapai ini sendiri awal mulanya terbentuk ini kapan sih? Ya, kapal ini peresmiannya ya, perencanaan mungkin jauh-jauh, oke. Udah expertnya nih. Penggagas yang muda-mudi yang berada di Desa Kaju untuk memikirkan nasib anak yatim. Jadi Bang Salman mengajak kita semua, dan kita sangat antusias, dan kita mengajak juga teman-teman muda kita, mereka lumayan antusias untuk membentuk satu organisasi Kapai Kaju Peduli Anak Yatim. Jadi Kapai ini terbentuk tanggal 18 Februari tahun 2018, masih sangat muda. Nah, wow, iya benar. Februari 2018 yang langsung diresmikan oleh Bapak Bupati besar, yaitu Bapak Insinyur Mawardi Ali. Jadi KPI ini bergerak juga dalam bidang sosial. Jelas yang intinya dari KPI ini kita akan memberikan santunan kepada anak yatim, yang insya Allah akan kita berikan santunan itu setiap bulannya jika memang dana itu mencukupi. Sesuai dengan program KPI. Kalau program KPI sekarang itu kita membuat 3 program ya. Iya, betul. Salman ya. Ada program pendidikan, kesehatan, program kesehatan, kesejahteraan. program kesejahteraan. Nah, kalau Bang Salman, untuk anak-anak yatim di sana ada nggak terdata jumlahnya ada berapa? Iya, alhamdulillah kita di sana di Kaju itu untuk sementara ini yang kita ngambil kan di wilayah Kaju. Wilayah Kaju itu ada 11 dusun. Anak yatim yang terdata dalam 11 dusun itu 67 orang. Awal mulanya pada pembagian pertama itu 58 orang. Setelah pendataan ulang itu menjadi 67 orang. Yang mana yang beda mungkin dengan yang lain, kami memberikan santunan ini setiap bulan. Setiap bulan kami berikan. Jadi istilahnya setiap bulannya selalu kami santuni. Jadi kami melihat nanti apa intinya, misalnya mau dekat Lebaran, kita berikan dalam bentuk THR. Jadi dalam seperti yang kemarin kita lakukan itu, kita memberikan juga
alat-alat sekolah. Jadi kalau memasuki tahun ajaran baru, kita memikirkan alat-alat sekolah, baju-baju seragam lengkap semua. Jadi orang tua daripada wali, daripada anak yatim itu, beliau tidak harus memikirkan itu lagi, biar kami yang pikirkan. Alhamdulillah tuh semenjak kami dirikan itu awal pembagian pertama itu pada tanggal 18 Februari. Pada tanggal 18 Februari itu 2018 diresmikan oleh Bapak Bupati itu. Jadi pembagian itu dalam hal pertama itu kami bagikan 58 anak yatim dengan nominal kemarin yang kami bagikan yang tahap pertama itu mencapai 17.400.000. Itu kami mencari dananya dari dalam 1 bulan itu mengumpulkan dana 20 juta. Jadi kami membagikannya 17.400.000. Kemudian juga kami langsung ke tahap kedua. Tahap kedua berselang dalam 2 bulan itu. Dalam tahap 2 itu situ sudah menambah pendataan anak yatim menjadi 67 orang. Jadi 67 orang ini kami bagikan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai. Itu berkisar satu orang tuh sekitar 300.000. Jadi tahap kedua itu pembagian ada 20.100.000 dikalikan 67 orang. Dan juga kami langsung berlanjutkan kepada tahap ketiga. Tahap ketiga juga kami ini yang banyak tahap ketiga kemarin itu menghadapi bulan puasa, yang mana orang Aceh ini seperti kita ketahui sendiri, kita kan ada megangnya sebelum kita puasa ya. Sebelum puasa kita agak megangnya. Kami belikan 1 ekor lembu. Jadi setelah itu kami pikir kalau kita berikan daging aja, mungkin dia ada yang tidak bisa memasak nanti kan. Kami memberikan juga dengan paket sembako. Jadi kami kolaborasikan paket itu antara daging dan sembako. Jadi kami pikir juga kalau daging udah ada, paket sembako udah ada, mungkin perlu juga uang untuk sekedar nih ya. Kami juga memberikan itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh dana yang kami keluarkan pada tahap pembagian 3 itu 34.600.000. Itu tahap ketiga. Dan kami langsung berlanjut kepada tahap keempat. Tahap keempat itu juga kami berikan dalam bentuk untuk kita keluarkan. Jadi kita langsung belikan dalam bahan buku-buku, baju sekolah. Kita tidak memberikan uang tapi langsung memberikannya langsung. Jadi dengan memberikannya jadi kita langsung memberikannya, jadi langsung menerimanya. Iya, ya, betul. Boleh nanti kita lihat VT-nya dulu ya, ada? Ya, bisa kita saksikan dulu VT-nya. Nah, sambil kita menunggu nih Bang, saya pengen nanya ke Bang Firdaus. Bang, donasinya ini kan banyak sekali. Iya. Bulan Februari kalian baru berdiri nih. Iya. Donasi ataupun donaturnya dari mana nih kalian carinya? Oh, donaturnya ya memang ya kita semua mengetahui bahwa Kaju itu memang tidak ada bantuan dari pemerintah, belum ada asalnya. Iya, betul. Depan mungkin ada nanti. Jadi kami mencoba untuk mencari dari donaturnya itu, dari jumlah dana itu. Pertama kami buat celeng. Betul. Buat celeng itu kami tempatkan di setiap kedai-kedai dan ruko-ruko yang berada di seluruh wilayah Desa Kaju. Itu langkah awal. Kemudian dan tiap bulannya, tiap tanggal 5 nanti akan kami kumpulkan semua. Nanti ada urusan dan diambil akan dibawa ke sekret jumlahnya. Kemudian yang kedua melalui jejaring sosial. Melalui Aktif juga ya Bang ya? Aktif, insyaallah aktif, melalui WhatsApp, melalui Facebook, ya. Pokoknya melalui jejaring sosial semuanya. Jadi yang kemudian juga kita di sini ada donatur juga. Tidak saja dari donatur yang berada di Aceh. Di luar Aceh juga? Di luar Aceh. Oke. Punya donatur yang Di luar negeri, Malaysia. Di luar negeri malah, bukan di Seriously? Tapi di Malaysia. Di Malaysia kita sudah punya donatur yang dari Malaysia, Ibu siapa namanya? Ya, Umi kita panggil. Umi, kami sering manggil beliau itu dengan Umi. Jadi dia memang juga setiap bulannya Iya, juga setiap memberikan bulan juga donatur. akan Oke. memberikan apa kepada Kaju Peduli Anak Yatim. Oke, ada? Sudah siap gitu ya? Ini dia. Oke, ini Nah, santunan anak Ini yatim tahap ya? pertama nih. Oke. Ini di mana? Di masjid mana? Di nih? Masjid Al-Maghfirah Desa Kaju. Karena kita kantor sekretnya juga di Desa Kaju, ini tahap pembukaannya nih. Tahap pembukaan. Ini Bapak Bupati kita pada acara Kayaknya peresmiannya. Bapak Bupati ini ya banyak yang mengidolakannya ya. Iya. Termasuk saya sendiri karena beliau membangun yakin sekali untuk Betul. Aceh Besar sangat-sangat Islami ya. Betul. Oke, saya setuju sekali. Beliau juga ini terlihat ya sayang sama Iya. anak-anak yatim juga. Oke, memang pemirsa
dalam agama Islam sendiri mewajibkan kita untuk menyayangi anak-anak yatim, betul sekali. Bang, boleh tahu Bang, relawan ini bisa dikatakan relawan, Abang nih ketuanya nih. Ya. Relawannya sendiri ada berapa orang nih Bang? Ya, kami ada yang aktif itu ada sekitar 15 orang. Dan itu semuanya dari Wilayah Kaju, dan juga ada yang wilayah lain, itu kebetulan anak-anak yang anak-anak mahasiswa yang juga ikut bergabung dengan kita kan. Artinya memang Kapai ini memang produksi dari anak-anak lokal ya? Iya. Ada rencana nggak sih untuk membantu anak-anak yatim di luar sana lagi, di luar kawasan Kajunya? Ya, insya Allah kita sudah menjalankannya juga. Mungkin di foto lupa saya selipkan. Kita sudah menjalankan di wilayah Pidi. Itu ada kecamatan Delima di Desa Rube, itu kita juga membantu anak yatim di sana. Dan juga di wilayah-wilayah lainnya di sekitar Aceh Besar juga kita bantu. Jadi dimanapun yang namanya anak yatim membutuhkan, kita selalu siap untuk membantu mereka. Jadi begitu juga kami juga membantu selain anak yatim, ada fakir miskin. Jadi fakir miskin itu yang namanya fakir miskin, kan kita menggalang dana itu khusus anak yatim tadi. Iya, jadi dana anak yatim itu kita tidak mengambil, nggak boleh mengambil itu pada orang lain. Jadi kami berputarlah pikiran gimana nya. Jadi sebelum kami mencari dana itu, kami buat satu program tuh kemarin di daerah desa kami ada juga ini ada orang miskin. Jadi belum ada listrik PLN. Jadi dengan begitu kalau kita ngambil dana anak yatim kok tidak sesuai prosedur situ. Nah, kita juga sudah enggak ini. Jadi kami berpikirlah. Jadi kami langsung turun ke tempat. Rupanya sudah 5 tahun tidak ada listrik PLN. Jadi kami mencoba menggalang dana. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam terkumpul sehingga terpasanglah PLN tersebut. Jadi ada sekitar 2 rumah begitu. 2 rumah, dan juga ada ibu-ibu yang ingin berusaha, jadi membuat suatu usaha seperti usaha pisang goreng, ada juga yang mau jualan kelontongan. Itu juga dibantu oleh kami bantu dengan cara kami bekerja sama dengan Bang Edi Fadil juga kemarin kan, kami mencoba mengajak beliau bekerja sama. Alhamdulillah dipercayakan, jadi kami menggalang dana untuk membantu yang namanya modal-modal usaha. Modal-modal usaha itu sehingga ada terbantu sekitar 6 yang sekarang yang sudah berjalan itu di daerah Kaju itu ada 4. Ada yang jual pisang goreng, kelontongan, dan juga jual pakan ayam. Itu juga kita utamakan pada janda-janda. Janda-janda yang mempunyai anak yang banyak. Jadi dengan kita memberikan lapangan kerja begitu, jadi dengan memberikan modal usaha begitu, jadi otomatis anak yatim tersebut akan juga terbantu. Nah, itu yang kami pikirkan ke depannya, bukan dengan sekedar memberikan saja. Kalau kita berpikir mindset kita memberikan, kalau sudah kita berikan nanti sampai situ aja habis, tapi kita akan berpikir ke depannya. Iya, betul. Dia itu bisa berdikari. Iya. Mbak Firdaus, ke depannya kan ada program nih ya. Dalam waktu yang dekat ini program apa aja nih? Ini program insya Allah dalam waktu ke depan ini kita akan membagikan tahap yang ke-7 ya. Ke-7 sekalian dengan peresmian TPA Kapai. TPA Kapai. TPA Kapai Taman Pendidikan Al-Quran. Itu di Kaju nantinya. Programnya akan kita juga libatkan masyarakat ya, karena ini baru pembukaan. Ya, untuk TPA sendiri sasarannya tetap juga anak yatim atau untuk semua usia anak-anak? Untuk semua usia kita usahakan. Cuma kalau untuk anak yatim itu kita gratiskan. Kita gratiskan semuanya. Wow, luar biasa sekali. Dan dengan waktu yang sangat-sangat singkat, kalian ini juga bisa sekarang berdiri dengan sendiri ya. Mungkin juga ada doa-doa sendiri dari anak yatim untuk kalian ya. Boleh dong ajak anak-anak muda di luar sana, mungkin mereka juga pengen ngasih sesuatu, tidak bisa kasih dengan bentuk rupiah. Mereka bisa membantu dengan tenaga mungkin. Boleh juga Bang Firdaus atau juga Bang Salman boleh ngajak dong anak-anak muda, ayo dong daripada main game, main gadget, mendingan gabung sama kita nih, boleh. Ya, alhamdulillah. Ini khususnya kepada anak-anak muda khususnya di wilayah Aceh dan di mana saja berada. Jadi daripada kita duduk ngopi tidak bermanfaat, boleh duduk ngopi, kita manfaatkan ngopi itu menjadi suatu yang bermanfaat. Jadi marilah bergabung dengan Kapai, boleh yang dekat wilayah Aceh Besar, boleh ke Sekret Kapai. Kita akan bekerja sama di sana dalam kita mempunyai keahlian masing-masing. Yang penting kita satu, yang penting kuncinya dalam sosial ini satu, niat kita. Jika kita berniat karena Allah, tidak ada apa-apa yang lain, insya Allah semua terbantu, akan mudah. Kalau kita pikirkan secara logika, ini pembagian kami sudah pembagian ke-7, itu menghabiskan dana 129.050.000. Itu terhitung dari bulan
Februari sampai bulan 8 kemarin. Kalau kita logika itu tidak mungkin begitu. Tapi karena kita niat kepada niat betul-betul ikhlas, insya Allah Allah akan bantu. Termasuk dengan support dari Bapak Bupati kita. Jadi sangat support, beliau tu sangat mensupport sampai kami juga kalau kita logika itu untuk menghadapi Bupati mungkin kita agak grogi, tapi di saat kita ikhlas karena Allah, jadi duduk dengan Bupati pun kita begini juga, sharing kan. Mungkin inilah kuncinya kita yang penting keikhlasan. Di saat kita ikhlas semua itu akan terjalan dengan mudah. Baik. Ya. Juga tidak terlepas ya dari dukungan dari Betul warga sekali. Kaju semua. Oke, baik. Bang, terima kasih banyak untuk Bang Firdaus dan juga untuk Bang Salman. Siap. Salam saya untuk semua anak yatim yang ada di Kaju, untuk semua relawan juga yang bekerja dengan sangat-sangat ikhlas. Saya yakin ini adalah ibadah semuanya. Terima kasih banyak Bang Salman, ya. Sukses Bang. Amin. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itu dia bintang tamu saya yang pertama yang akan telah membagi informasi seputar kampanye sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino.